Garis besar di film sini dan di video ini saya akan bahas apakah Luffy anak dalam ramalan dan siapakah Joy Boy sang dewa matahari. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah di sini kita akan kembali membahas mengenai sang dewa matahari dan sebagainya lah. Tapi ini lebih ke sebuah perspektif pribadi yang bukan teori liar atau semacamnya ya untuk video ini. Dimana untuk mega teori tentang nikah sang dewa matahari ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, mungkin kalian bisa langsung cek juga. Bahkan saya menyebutnya sebagai mega teori. Nah kita tahu dari beberapa chapter terbaru ini kita mendapatkan dua informasi yang sangat berharga dari Oda Sensei ini. Yang pertama yaitu mengenai Gomu-Gomu no Mi yang ternyata dicuri dari kapal pemerintahan dunia yang dijaga oleh Wushu. Dan yang kedua adalah sang dewa matahari Nika yang katanya dia ini penyelamat dari para budak, di mana dua hal ini membuat geger dunia per-One Piece-an karena bermunculan banyak teori menarik mengenai kedua hal itu. Dan sini saya akan berkata bahwa kedua hal itu tidak akan merubah banyak tentang karakter utama kita yaitu Luffy menjadi sesuatu seperti ya banyak yang bilang di komen lah, Privilege no Nikara. Anjay. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang arti dari alamiah yang disebut sebagai ramalan yang ada di serial One Piece ini. Mungkin banyak yang terbiasa juga dengan ide mengenai takdir lah atau ramalan ini di serial-serial yang lain. Tapi untuk menikmati One Piece mungkin takutlah akan hal ini bahwa sepertinya hal-hal semacam ramalan ini bakal merusak cerita yang sudah dibuat selama ini. Ya mungkin mirip dengan manga sebelah lah yaitu Naruto yang ada anak dalam ramalan yang akan menyelamatkan dunia ini yang terjawab itu adalah Naruto ini. Dimana karena sudah diramal jadi semua hal itu pasti sudah harus terjadi. Ingat harus terjadi dan harus dia sendiri. Dimana akhirnya kita lihat Naruto sendirilah yang menyelamatkan dunia mereka bukan? Makanya sebenarnya banyak pihak-pihak yang saya bilang pengikut One Piece ini yang sudah lama pasti tahulah polanya bakal seperti apa, bakal sangat skeptis terhadap yang namanya sebuah ramalan atau ya modelan reinkarnasi seperti itulah. Karena mereka mengkiblat dari manga sebelah itu. Dan yang perlu jadi pertanyaan adalah dari mana sebenarnya asal mula ramalan atau profesi ini berasal? Dimana menurut pendapat saya hal ini mengenai Dawn of the World datangnya Fajar itu diciptakan dengan berbagai kejadian. Dimana Joy Boy yang pertama tepatnya di 900 tahun yang lalu adalah orang yang sangat dicintai oleh banyak orang. Dan dia menginspirasi banyak orang untuk mengikutinya itu dan membebaskan dunia ini dari yang namanya kegelapan atau das itu. Walaupun dia tidak berhasil dalam hal ini karena kita tahu dia punya janji kepada Poseidon akan membawanya ke permukaan laut dengan noahnya itu. Tapi kita pun tahu dia gagal dan tidak bisa yang akhirnya itu hanyalah menjadi impian saja mengenai mendatangkan Fajar ke dunia ini alias sudah terhambat disitulah. Dan dia pun akhirnya membuat poneglyph yang berisi permintaan maaf kepada Fishman Island. Yang kita pun tahu sendiri itu kata-kata dari Robin yang berarti impian dari Joy Boy ini adalah untuk mendatangkan Fajar ke dunia ini yang dia sendiri gagal untuk mencapainya. Tapi samalah seperti kata-kata dari Dr. Hiruluk bahwa dia tidak akan mati karena impiannya itu untuk mendatangkan hal itu akan datang. Alias orang tersebut belum dilupakan lah. Dimana jika kita ingat kata-kata dari Dr. Hiruluk adalah orang akan mati jika dia sudah dilupakan. Nah orang-orang telah membawa tekad itu sejak kehancuran dari Ancient Kingdom yang notabene berasal dari 900 atau 800 tahun yang lalu lah. Tapi karena apa yang dilakukan oleh pemerintahan dunia yaitu menghapuskan hal-hal itu dari sejarah. Terutama yang paling utama adalah tentang yang namanya Void Century atau abad yang hilang dan beberapa hal yang mereka larang terkait poneglyph dan langsung menghilangkan orang yang tahu tentang arti dari nikah ini.
Contohnya adalah penjaga di penjara Wushu. Ini sebenarnya asal mula tentang impian tersebut sudah hilang. Dan yang tersisa adalah hanyalah hasrat terdalam dari orang-orang untuk melihat dunia ini kembali bebas. Hasrat tersebut sangatlah kuat sehingga seakan-akan hal tersebut pasti akan terjadi. Itulah kata-kata dari Joy Boy ini untuk mendatangkan Fajar ke dunia ini, yang awalnya dimulai dari impian seorang Joy Boy, hingga akhirnya sebuah impian itu dalam beberapa abad berubah menjadi profesi atau ramalan yang berbeda-beda di tiap tempatnya dan tiap budayanya juga. Sama contohnya seperti sang dewa matahari, Nika. Sebenarnya ide mengenai deklarasi tekad menjadi ramalan ini tidak terlalu aneh. Kita pun sering melihat hal itu berkali-kali di serial ini, terutama di Bajak Laut Topi Jerami yang dimana mereka ini seakan-akan semuanya meramal lagi dan lagi bahwa Luffy lah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Basis dari mereka berkata itu adalah karena tekad kuat dari kaptennya, yaitu Luffy, yang menginginkan impian tersebut terjadi. Di mana mereka berkata seakan-akan itu sebuah ramalan yang awalnya ini hanyalah sebuah impian dari kaptennya saja. Di mana itu pun sama seperti mimpi dari Joy Boy untuk mendatangkan Fajar. Tanpa sihir, tanpa kemampuan lain yang seperti di manga sebelah yang ramalan dalam arti sesungguhnya, di sini hanyalah murni tekad saja bahwa impian tersebut akan benar-benar terjadi, yang lagi-lagi saya bilang bukan sebagai ramalan. Nah, di mana hal itu menghubungkan dengan poin yang kedua nih, di mana orang-orang percaya Luffy lah yang ditakdirkan untuk mendatangkan Fajar ini, dan perlakuannya serta tekadnya tidak ngaruh toh dengan Luffy yang sudah ditakdirkan. Nah, ini yang sebenarnya saya tidak sukai dari bentukan ramalan itu, di mana hal-hal semacam takdir atau ramalan ini tidak diperlukan dan tidak berlaku di serial One Piece ini, melainkan yang dibutuhkan adalah aksi dan kepercayaan orang-orang untuk menggapai mimpi yang mereka inginkan atau tekadlah, di mana membuka jalan menjadi realita. Hal ini tepat sekali seperti kata-kata Killer kepada Hawkins. Di saat dia berkata Killer tidak memiliki atau hanya memiliki persentase yang sangat rendah lah untuk dapat hidup di akhir malam itu, yang seakan-akan itu sebuah ramalan atau takdir lah. Dan di sini Killer menjawab bahwa saya tidak percaya hal begituan, di mana tekad dan aksi yang saya lakukan inilah yang akan saya percaya dan akan membuahkan hasil. Tepat seperti yang tadi saya bilang, tekad dan aksilah yang mengubah takdir, karena sejujurnya hal inilah yang berlaku di dunia nyata juga, bukan? Orang dengan aksilah yang akan mendapatkan sesuatu. Dan satu yang penting adalah Luffy tidak mendatangkan Fajar ini sendirian. Banyak orang yang mengorbankan apa yang dia punya untuk membuat Luffy di posisi seperti sekarang. Mungkin satu yang jelas adalah bagaimana Shanks mengorbankan tangannya, tepat seperti yang dia bilang ke Shirohige. Lalu yang lain juga seperti Jinbei dan Shirohige di Marineford. Ketika mereka melihat Luffy, mereka akhirnya percaya bahwa mereka harus menolong Luffy ini bagaimanapun caranya. Dan yang paling jelas sih bagaimana krunya sendiri yang Luffy sendiri bahkan bilang dia tidak bisa apa-apa tanpa mereka ini. Dan sebaliknya juga, Luffy juga bukan orang spesial yang akan menyelamatkan dunia sendirian, seperti dia ini orang yang super kuat lah atau ditakdirkan seperti yang dari tadi saya contohkan. Dan biasanya mindset kalian kebanyakan kayak gitu sih. Karakter utama ini harus yang paling kuat dong bang, yang bisa nolongin dunia ini seorang diri. Pokoknya dia harus bisa ngalahin semuanya lah. Ya kurang lebih seperti itulah rata-rata mindsetnya. Apalagi muncul ramalan kayak gini, wah makin-makin aja nih untuk ngehubung-hubungin tentang karakter utama. Padahal untuk yang tahu pola dari One Piece ini seperti apa, yang tahu gimana Luffy sendiri yang bilang dia tidak bisa apa-apa tanpa krunya, dan juga sebaliknya. Kita pun diajarkan bagaimana tidak bisa sendiri kan, anjay. Jadi datangnya Fajar ke dunia ini akan menjadi akumulasi usaha dari banyaknya manusia di seluruh dunia ini yang sudah berjuang selama berabad-abad. Contohlah Sandora di 400 tahun yang lalu dan bahkan jauh sampai sebelum-sebelumnya. Walaupun tentu saja jika kita ambil dari perspektif membaca, kita lah jelaslah Luffy ini pasti akan menjadi orang utama di cerita ini. Karena memang dialah karakter utamanya, tapi tidak semena-mena seperti itu. Mungkin kayak gini lah, jika ada pertarungan Luffy versus Doflamingo, udah pasti menang lah Luffy ini, kita semua pasti tahu akan hal itu. Tapi jika kita lihat dari perspektif dari dalam, alias kita masuk ke dunia One Piece ini,
Dimana yang kita lihat ini bagaimana cara Luffy mendapatkan hal itu dan apa saja yang dia lakukan untuk sampai ke output dari pertarungan itu, yaitu kemenangan Luffy. Nah ini pun sama halnya dengan ramalan yang Oda buat seakan-akan kepada Luffy ini, yang lagi-lagi kita harus lihat dari perspektif yang lain. Nah yang jadi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Nika dan Joy Boy ini adalah orang yang sama? Dan apakah Luffy adalah Joy Boy atau ada kandidat lain nih menurut kalian? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.